Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah hadirin salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam dan memberikan tempat di surga, saat itu Nabi Adam memiliki kedekatan yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu ada komunikasi yang bisa dilakukan secara langsung antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam. Hal ini sebagaimana terekam dalam berbagai ayat yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan bagaimana proses Nabi Adam kemudian melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan hingga kemudian sampai diturunkan ke muka bumi ini. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah yang tadi kami bacakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Nabi Adam, langsung mengatakan wa qala ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah misalnya, atau wa wa qulna ya Adamu ambihum bi asma'ihim misalnya ya. Kami katakan ya Adam, wahai Adam. Jadi ada komunikasi yang langsung antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam. Kemudian wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga ini bersama istrimu. Jadi ada komunikasi first person, orang pertama dengan orang kedua langsung, objek dengan subjek pembicaraan langsung ya. Nah, ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa tertipu oleh godaan setan ya, fawaswasa lahuma syaiton ya, liyubdiyahuma sawatuhuma. Liyuriyahuma sawatuhuma. Jadi ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya tergoda, tertipu oleh rayuan iblis. Jadi Nabi Adam ini dalam dirinya itu ada potensi fujuroha wa taqwaha. Ini sama dengan kita. Ada push factor ya, ada daya dorong yang membuat seseorang itu bisa melakukan maksiat. Ada pull factor, ada daya tarik, daya ungkit yang menarik seseorang melakukan maksiat. Nah, dalam hal ini bertemu antara push factor, daya dorong, dengan faktor penarik bertemu, maka terjadilah maksiat itu. Jadi dalam sejarah manusia dari awal itu sudah ada pola seperti ini. Jadi ketika seseorang itu melakukan maksiat, itu banyak dipengaruhi antara faktor nafsu dalam dirinya dengan faktor penarik godaan setan yang merayunya. Makanya kalau kita Ramadan ini, kata Rasulullah SAW dan dalam beberapa hadis sahih, beliau mengatakan sufidat fihi asyayatin, bahwa setan-setan banyak yang dibelenggu. Itu artinya pull faktornya, faktor penarik seseorang untuk melakukan maksiat itu banyak yang dikurangi. Tetapi masih ada push factor, masih ada faktor pendorong yang dalam diri yang masih ada dalam diri kita. Maka maksiat masih ada, meskipun Rasulullah katakan banyak setan-setan dibelenggu. Meskipun para ulama itu berbeda pendapat maksud setan dibelenggu itu seperti apa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat cerita kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya diminta Allah turun ke bumi. Wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah ketika meminta Nabi Adam turun itu mengatakan walakum fiha mustaqarrun, di bumi itu ada tempat tinggal yang nyaman buat kamu, wa mata'un ilahin, dan tempat yang nyaman, kamu bisa menikmati banyak hal di dunia. Jadi apa iya orang kalau dihukum itu bahasanya begitu. Jadi sekali lagi kebanyakan mufasir itu mengatakan turunnya Nabi Adam ke muka bumi itu bukan iqaban tapi taklifan, bukan hukuman tapi taklif, karena Allah sedang menginginkan Nabi Adam untuk menjalankan satu misi yang Allah inginkan. Dan ini sesuai dengan ayat pertama dari proses penciptaan Nabi Adam itu. Allah mulai dengan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi sudah masuk dalam grand skenario Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sekali lagi Nabi Adam itu bukan terusir sebenarnya, bukan dihukum turun ke bumi. Ya, karena kemudian ayat berikutnya juga menyebutkan fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Nabi Adam dapat ilham dari Allah, dapat kalimat-kalimat di mana beliau bisa tobat. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan kalimat itu adalah qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua, Nabi Adam sama Hawa, itu mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana wahai Rabb kami sungguh telah menzalimi diri kami. Jadi seorang kalau mau istighfar, mau mengakui dosa, mau minta sama Allah, itu sunnahnya itu mengakui kelemahan diri dulu. Sama Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dicaplok oleh ikan, berada di perut ikan itu, doa yang beliau senantiasa baca itu la ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin. Aku sungguh termasuk orang-orang yang aniaya. Jadi cara kita mendekat sama Allah itu dengan mengakui kelemahan kita, mengakui kekurangan kita, mengakui bahwa kita ini zalim, kita ini masih banyak maksiatnya. Nabi Yahya juga ketika minta mau diberi keturunan itu menyebutkan kelemahan-kelemahan dirinya dulu. Wasta'ala ra'su syaiba, ya. Beliau mengatakan bahwa kami sudah ini qad wahanal azmu minni wasta'ala ra'su minni syaiba, bahwa aku sudah tulang-tulangku sudah lemah ya Allah, kepalaku sudah beruban, bagaimana aku punya keturunan. Jadi menyebutkan kelemahan-kelemahan diri dulu di hadapan Allah. Makanya biasanya kalau orang berdoa itu dimulai dengan istighfar. Yang pertama dengan mohon ampun dulu, mengakui dosa kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi, Allah juga memberikan panduan, ya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan, gimana itu? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi meskipun kamu Adam, ya, kalau kamu nanti turun ke muka bumi dan anak turunmu juga sama, jauh dari aku, kira-kira begitu, ya. Tadinya di surga dekat, jauh dengan Allah di muka bumi yang jaraknya jauh, ya. Tapi faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, nanti Allah akan turunkan petunjuk, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah itu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada khaufun, tidak ada kekhawatiran bagi diri dia dan tidak ada kesedihan. Para ulama kalau menafsirkan fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atau kekhawatiran, itu maksudnya adalah tidak ada ketakutan atas apa yang akan terjadi. Jadi tidak khawatir, orang yang mengikuti panduan dari Allah itu tidak akan banyak galau. Kalaupun galau, ya galonya nggak terlalu galau-galau banget lah, gitu, ya. Ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan dia tidak bersedih atas apa yang telah lampau. Yang telah lampau itu kan banyak bisa membuat orang sedih, kehilangan dompet, sedih, kan sudah terjadi, ya. Mobilnya kecelakaan, sedih, ya, karena sudah terjadi, ya. Nih wala khaufun, ya, tidak takut, tidak khawatir terhadap apa yang akan dihadapi, nggak galau dengan apa yang akan dia hadapi nanti meskipun banyak tantangan, banyak masalah. Walahum yahzanun, dan tidak akan sedih juga tentang apa yang telah dia lalui. Dan orang-orang seperti inilah dia mendapatkan surga pendahuluan, atau mukadimah surga itu sudah dia dapatkan, karena dalam surga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kesedihan, enggak ada ketakutan lagi. Nah, orang yang menjalani huda, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi hilangnya kesedihan dan kegalauan kita itu akan berbanding terbalik dengan jumlah, ya, atau level sejauh mana kita ikut huda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi huda, kita mencengkeram petunjuk Allah, itu semakin kecil khaufun dan hazan kita itu. Ya, ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian manusia terus berproses, ya, sejak Nabi Adam, ya, sampai kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan puncak harapan kehidupan manusia itu, yang tadinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa berkomunikasi langsung antara aku dan kamu, antara kamu dan aku, antara orang pertama dengan orang kedua tunggal. Maka kemudian Allah ingin memberikan harapan itu kepada manusia untuk bisa meraih kembali titik itu. Maka dari itulah ada
penurunan Al-Qur'anul Karim. Ya. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan. Ya, ini petunjuk yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Adam itu hudan, ya, sebagai petunjuk. Ya. Dan Al-Qur'anul Karim itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi langsung dengan hambanya. Jadi begitu wahyu sudah tidak ada, ya, sudah tertutup, sudah tidak ada lagi orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Tidak ada lagi Nabi Adam yang berada di surga yang bisa menerima langsung komunikasi dari Allah. Maka Allah kemudian menurunkan Al-Qur'anul Karim, dan itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di situ Allah ingin membangun kembali komunikasi yang dekat dengan hambanya. Ya. Ini para ulama menjelaskan bahwa proses turunnya Al-Quran itu bertahap. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Itu satu Quran penuh itu turun. Itu sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas, ya. Kemudian, dan itu terjadi pada malam bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap melalui malaikat Jibril. Dan itu mulai pertama kali terjadi pada bulan Ramadan. Meskipun kemudian ayat-ayat yang lainnya banyak juga diturunkan di luar bulan Ramadan. Tapi yang pertama kali adalah terjadi pada bulan Ramadan. Maka dari itu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Malaikat Jibril sebagai pembawa Al-Quran menjadi malaikat paling mulia. Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir dan paling mulia. Nabi Muhammad yang menerima wahyu ini juga menjadi nabi yang paling mulia. Bulan Ramadan, malam di mana diturunkannya bulan ini menjadi malam yang paling mulia. Bulannya bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dan orang-orang pun yang bisa mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika Allah ingin memberikan harapan yang lebih kuat lagi kepada umatnya, umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW, selain Allah menurunkan Al-Quran sebagai wahana Allah untuk berkomunikasi langsung dengan hambanya. Maka kan para ulama mengatakan kalau kita ingin bermunajat, berkomunikasi, ingin mendengarkan bagaimana Allah itu berbicara kepada kita, bacalah Al-Quran. Nah pada ayat berikutnya, ini masih ayat-ayat Ramadan, Allah juga menegaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Salah satu juga yang Allah ingin tegaskan kepada hamba-hambanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itu dekat. Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad wa idza sa'alaka ibadi. Dan wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya anni tentang diriku, ya. Ini kalau dalam Al-Quran itu ada sekitar 14 ayat yang dimulai dengan wa idza sa'alaka atau yas'alunaka. Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat-sahabatnya, oleh orang-orang kafir yang dihadapi oleh beliau, maka jawabannya hampir semuanya dengan kul. Misalnya yas'alunaka anir ruh, wahai Muhammad, mereka mengatakan bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan banyak lagi ayat-ayat yang dimulai dengan yas'alunaka atau wa idza sa'alaka, selalu kemudian jawabannya disertai dengan qul, katakanlah wahai Muhammad. Tapi khusus dalam ayat ini wa idza sa'alaka ibadi, dan sekiranya hamba-hambaku bertanya anni tentangku, langsung Allah enggak jawab perintah Nabi Muhammad untuk jawab, tapi fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi saking dekatnya Allah dengan hambanya, sampai kata kul saja itu nggak boleh ada di situ. Ya, dua huruf qaf dengan lam itu tidak boleh menghalangi kedekatan Allah dengan hambanya. Ini kira-kira maknanya begitu ya. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Nah doa itu para ulama menafsirkan ad-doa nau'ani. Doa itu ada dua, yaitu doaul ibadati wa doaul mas'alati, ya. Doaul ibadah wa doaul mas'alah, yaitu doa sebagai sebuah ibadah dan juga doa sebagai sebuah permintaan. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, kata doa itu pasti maknanya berkisar antara dua hal itu. Antara doa yang maknanya itu ibadah, ada yang makna adalah masalah, permintaan. Tapi ada juga yang mengandung makna dua-duanya.
Ada di sisi lain mengandung makna dua-duanya, tetapi unsur du'aul ibadahnya lebih kuat dibanding du'aul masalahnya. Ada dalam beberapa ayat yang du'aul masalahnya, aspek doa permintaannya itu lebih tinggi dibanding du'aul ibadahnya. Itu banyak sekali ayat-ayat tentang doa begitu. Nah, dalam ayat ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa ayat ini mengandung makna dua hal ini secara bersama-sama. Jadi artinya itu wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, ya. Kalau orang hamba-hambaku bertanya tentangku bahwa aku itu dekat, ya. Uji budak watad da'i idza da'ani. Aku akan menyambut, aku akan menjawab hamba-hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Nah, kata doa ini bisa berarti dua, ya. Maksudnya kalau maksudnya doaul ibadah, maka maksudnya adalah usibu, ya, dakwatahu. Usibu ibadah tahu, bahwa aku akan langsung memberikan ganjaran kepada dia sesuai apa yang dia kerjakan. Kalau yang dimaksud di sini adalah doaul masalah, doa yang artinya adalah permintaan, maka Allah uji budak watada, maka aku akan berikan jawaban atas doanya itu. Maka kalau kita doa itu kata Nabi pasti akan salah satu dari tiga hal. Pertama, dia dikabulkan sesuai permintaannya. Kedua, Allah akan ganti dia dengan bidaf'i syarrin, ya, dengan menolak kejelekan sebagai ganti dari doa itu. Yang ketiga, Allah akan ganti pahala doa itu dengan nanti di hari kiamat. Jadi orang berdoa itu tidak ada ruginya. Jadi antara dapat yang dia inginkan, atau akan dikasih keselamatan dari keburukan yang sebanding dengan apa yang dia minta, atau akan dia simpan permintaan itu sebagai bentuk pahala nanti akan diberikan pada hari akhir nanti. Jadi orang doa itu tidak ada ruginya. Makanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka aku, kata Allah, pasti merespon. Nah, responnya seperti apa? Apakah diberi langsung? Bisa jadi. Atau itu tadi yang satu di antara tiga opsi itu. Jadi tidak ada orang yang doanya itu tidak dapat respon dari Allah. Karena Allah sendiri sudah berjanji ujibu da'watad da'i idza da'ani. Faliyastajibuli. Tapi maka, ya, karena aku, kata Allah Subhanahu, sudah demikian, ya, sedemikian dekat dengan kalian, aku sambut, ya, doamu, aku sambut amal ibadahmu. Faliyastajibuli waliyu'minu bila'allahum yarsyudun. Maka hendaklah hamba-hambaku itu juga menyambut seruanku, ya. Kalau aku mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka sambutlah dengan puasa. Kalau aku mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, ketika aku mengatakan dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, maka juga sambut itu. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan berimanlah mereka kepadaku la'allahum yarsyudun, agar mereka menjadi orang-orang yang rasyid, orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata yarsyudun itu artinya orang yang terkait, orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang hidupnya itu langkah-langkahnya mendapatkan arahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terukur dan menjalur, ya, tidak kesana kemari. Jadi dalam ayat-ayat puasa itu ada tiga tujuan utama dari ayat-ayat puasa. Ada yang la'allakum tattaqun, ada la'allakum tashkurun, ada la'allahum yarsyudun, ada nanti terakhir la'allahum yattaqun lagi. Jadi tujuannya tiga, yaitu ketakwaan, syukur, dan rasyid. Masyarul muslimin rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.